kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dan seterusnya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang nikmat ini nikmat-nikmat yang besar, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, ketaatan di atas petunjuk utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita agar kita terus berada di atas petunjuk beliau sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah kita, yaitu kita akan menyebutkan tentang keutamaan bersikap hati-hati di dalam urusan harta, bersikap hati-hati dalam urusan muamalah, interaksi antar manusia dalam masalah harta. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang muslim mukmin untuk menjadikan jual belinya, urusan makanannya, urusan minumannya, dan seluruh bentuk-bentuk muamalahnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan hendaknya seorang mukmin dia harus memilih perkara-perkara yang jelas bagi dirinya. Terkait dengan perkara yang halal, maka silahkan dia menempuhnya, karena perkara ini adalah perkara yang dibolehkan. Al-aslu fil asya'i al-ibahat, hukum asal dalam urusan dunia itu halal, maka silahkan. Tapi yang jelas, perkara-perkara kehalalan yang jelas, maka silahkan interaksikan dirinya dengannya.
Adapun perkara-perkara yang haram, yang jelas haramnya, maka hendaknya dia meninggalkannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya meninggalkan, wajib. Ya, bukan hanya anjuran, himbauan, tapi memang wajib bagi dia untuk menghindarkan perkara-perkara yang haram. Tidak boleh bagi dia untuk berinteraksi dengannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja sebahagian besar manusia dikarenakan mereka ini jahil terhadap agama mereka. Mereka ini terkadang tidak mengambil perhatian yang besar terhadap urusan agama. Yang inilah yang membuat terkadang umat Islam ini mundur ke belakang. Karena kebanyakan mayoritas umat Islam, mereka tidak peduli dengan agamanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami', Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainati." Apabila kalian berjual beli dengan model 'ainah, yaitu jual beli yang terlarang, yang ini merupakan salah satu sarana menuju riba. Kemudian wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi yang semestinya sapi itu dihela, diawasi dan diarahkan itu dengan tongkat. Karena begitu cintanya terhadap hartanya berupa peternakan, sampai-sampai dia memegang ekornya. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan perkebunan, pertanian, tanaman-tanaman, sampai melalaikan kewajiban-kewajiban, sampai melalaikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan di akhir dari perkara-perkara yang menyebabkan kemunduran umat Islam, kata Rasulullah SAW, ya, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Itu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jihad yang paling dekat di antara kita? Yaitu berjihad memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Dan tujuan jihad adalah li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia disembah di permukaan bumi ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika perjuangan ini ditinggalkan, tidak mempelajari agama, tidak melawan hawa nafsu dan syaitan yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, dan dosa, bahkan malah dibiarkan jihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditinggalkan, maka sallatallahu alaikum dhulla, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan, Allah menimpakan kepada kalian dhulla, kehinaan, kerendahan, keterpurukan, keterbelakangan, kemunduran. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, coba perhatikan, hadis ini diarahkan kepada para sahabat Nabi SAW, yang sesungguhnya para sahabat Nabi SAW tidak mungkin melakukan demikian. Bahkan dalam sejarah tidak ada yang demikian. Bahkan tidak ada kemunduran di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada. Bahkan terus, ya, kemajuan umat Islam semakin pesat, demikian. Tapi kenapa
Hal ini diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa mukhatab, khitabnya kepada para sahabat. Ini ancaman kepada mereka, walaupun tak akan pernah terjadi bagi mereka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah akan menimpakan kemunduran, keterbelakangan, keterpurukan kepada mereka. Hanya saja, sesungguhnya ini juga, hadis ini juga berlaku bagi kita dan lebih layak untuk kita perhatikan. Demikian. Para sahabat saja yang mereka tak pernah mengalami kemunduran, Rasulullah menyampaikan kepada mereka demikian sebagai bentuk ya kewaspadaan, kehati-hatian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan, kemunduran, keterbelakangan, keterpurukan dari umat Islam ketika sudah Allah timpakan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian itu kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama, mempelajari agama para muslim rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mengetahui apa saja yang membuat kita ini selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan mana saja, apa saja yang dengan ilmu ini kita akan mengetahui yang bisa membuat kecelakaan, kebinasaan, kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari agama para muslim ini wajib. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih di zaman ini terkait dengan muamalah maka sungguh zaman ini semakin mengalami kemundurannya, ya. Manusia ini mengalami kemundurannya. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin, rawahu Ahmad wal Bukhari. Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar kelak akan datang sebuah zaman atas manusia yang seseorang itu di zaman tersebut tidak memperdulikan dengan apa dia mengambil hartanya, mengambil rezekinya. Dia tidak peduli apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Semakin terpuruk kalau demikian. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka pelajari Islam, belajar tentang Islam. Demikian. Mayoritas manusia memang dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka tertutup bagi mereka perkara-perkara dalam Islam. Apakah ini halal ataukah ini haram? Namun sesungguhnya Islam itu telah jelas dan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut. Ya. Apa saja yang menghantarkan kepada surga dan apa saja yang membuat jauh dari neraka, menghindar dari neraka, maka sesungguhnya telah dijelaskan. Illa qad buyyina lahu, sungguh telah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebahagian besar manusia mereka ini tidak peduli dengan agamanya. Demikian. Maka ketika menghadapi perkara-perkara yang samar-samar seperti ini, yang tidak diketahui dengan jelas apakah ini halal ataukah haram, maka ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan hal tersebut. Ini disebut dengan syubhat. Perkara-perkara syubhat, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat An-Nu'man
Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala inna lil maliki ala likulli ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun itu jelas. Hanya saja di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Lihat. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memang kebanyakan manusia mereka tidak mempelajari perkara-perkara tersebut sehingga masih tersisa samar bagi mereka. Masih belum jelas bagi mereka. Bisa jadi bagi sebahagian orang ini jelas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang mereka ini belum jelas bagi mereka sebuah perkara, maka ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkannya, sebagaimana beliau mengatakan, faman ittaqa syubhat, siapa saja yang menjaga dirinya dari syubhat-syubhat tersebut, istabra li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh terjagalah bagi agamanya dan kehormatannya. Orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat yang tidak jelas bagi dirinya, maka sesungguhnya itu bermanfaat bagi agamanya dan bermanfaat bagi kehormatannya. Demikian. Adapun bagi orang yang telah jelas bagi dirinya perkara tersebut, contohnya ini halal menurut ilmu yang sampai kepada dirinya, lantas dia berinteraksi dengannya. Lalu bagi yang lain pula, dia meyakini perkara tersebut adalah haram sehingga dia pun meninggalkannya. Demikian. Yang jelas, perkara-perkara yang halal boleh bagi seseorang untuk berinteraksi dengannya dan tidak boleh dilarang karena tidak ada celaan baginya. Demikian. Dalam hal tersebut. Adapun dalam perkara-perkara yang haram, maka ada celaan, bahkan celaan Allah, Rasulnya. Bukan hanya celaan, bahkan dosa dia dapatkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka dia tinggalkan seperti itu. Perkara-perkara yang tidak jelas bagi dirinya, masih samar bagi dirinya, maka hendaknya dia tinggalkan. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena meninggalkan perkara syubhat yang belum jelas bagi dirinya, dan tidak boleh bagi dirinya untuk menyalahkan orang lain yang telah jelas bagi dia hukum hal tersebut. Ketika contohnya dia berhati-hati lalu dia meninggalkan sesuatu tersebut yang belum jelas baginya, sementara bagi orang lain perkara tersebut adalah perkara yang jelas. Contohnya haram, lalu dia tinggalkan, sama seperti dirinya. Hanya saja dia dengan yakin bahwasanya itu jelas haramnya, maka dia tinggalkan. Adapun karena kehati-hatian dari perkara syubhat, maka dia pun meninggalkannya. Berbeda. Namun bagi orang yang jelas perkara tersebut itu halal, dan dia mendasarkan dengan dalil wahyu atau kaidah-kaidah yang berdiri di atas wahyu, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mencelanya. Demikian. Sembari mengatakan ini orang tidak hati-hati, ini orang melanggar perkara yang haram, ini tidak benar. Lebih-lebih perkara tersebut adalah perkara yang barangkali diperselisihkan oleh para ulama.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka bagi dirinya silakan ya, ketika tidak jelas bagi kita, ketika tidak jelas perkara tersebut, maka kita diberi petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agama dan kehormatan diri kita dengan cara meninggalkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan secara logika. Beliau mengatakan, "Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram." Orang yang terjatuh ke dalam perkara syubhat-syubhat, perkara syubhat yang belum jelas-jelas, semuanya dilabrak, maka orang seperti ini waqa'a fil haram, maka dia bisa jatuh kepada perkara yang haram. Beliau memberikan permisalan karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar wilayah larangan. Yusiku an yarta'a fihi, hampir-hampir saja dia ya mengarahkan gembalaannya beternak ya atau merumput di tanah larangan tersebut, masuk ke dalam tanah larangan tersebut, hampir-hampir saja. Kenapa? Ya karena di sekitar wilayah haram tersebut. Maka beliau mengatakan, ala wa inna limalikin hima, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahui sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahui sesungguhnya wilayah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharaman-keharaman Allah, itulah wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahui sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Ida salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik maka baik seluruh jasadnya. Segumpal daging ini bila dia diberikan gizi yang cukup ya, dijaga dari semua penyakit-penyakit, maka ini akan membuat fisik keseluruhannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Namun apabila dia rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Rusak karena tidak diperhatikan gizinya, ya. Tidak diperhatikan pula apa saja yang bisa melukai, mengganggu dan menyakitinya, merusaknya, maka rusaklah dia. Ala wahyal qalbu, ketahui dia adalah hati. Hati, di mana di sana tempat perintah, tempat niat berada, tempat azam, yaitu tekad bulat. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara-perkara yang halal, maka itu bila telah menjadi jelas, boleh bagi seseorang untuk berinteraksi dengannya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila telah jelas, maka wajib untuk ditinggalkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita, ya, maka hendaknya ditinggalkan. Karena itu menjaga kehormatan diri dan agama kita. Ada ungkapan terkait dengan tindakan kewaraan ini, yaitu kehati-hatian. Disebutkan bahwasanya, ya, maksud dari tindakan kehati-hatian itu adalah fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi wa tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi. Ini diantara bentuk, ya, kehati-hatian, yaitu fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi, yaitu melaksanakan hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Kita contohkan apa perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Contohnya adalah salat sunat atau salat tahajud. Salat tahiyatul masjid.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a," atau dalam riwayat yang lain, "yusalli rak'ataini." Hadis yang sahih, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Para ulama berbeda pendapat, ini wajib ataukah sunnat? Karena ada larangan untuk duduk, ya, sebelum sholat. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal larangan adalah haram. Menghindarkan dari perkara yang haram ini adalah wajib. Demikian. Oleh karenanya wajib sholat menurut satu pendapat. Adapun yang lain mengatakan ini sunnat. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban sholat 5 waktu, ya, ada seorang Arab Badui bertanya, ya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari sholat-sholat. Maka Rasulullah mengkabarkan kepadanya, sesungguhnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW oleh orang ini, ya, apakah ada yang lainnya? Kata Nabi SAW, la, tidak, illa anta tawwa, kecuali kalau kamu sukarela mau melakukannya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang jelas para ulama berbeda pendapat. Lalu bagi seseorang yang telah jelas bagi dirinya bahwasanya ini adalah wajib, maka silahkan. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya. Ketika dia masuk masjid, tidak boleh dia duduk. Demikian. Tidak boleh bagi dia untuk duduk. Seperti itu. Kenapa? Karena dia berpandangan wajib. Haram bagi dia untuk apa? Duduk. Karena dia memandang wajib. Kecuali kalau dia punya, ya, sisi pandang yang lain. Bersamaan dia meyakini wajibnya. Demikian. Bagi seseorang yang memandang hukum salat tahiyatul masjid adalah sunat, maka boleh bagi dia untuk duduk dan dianjurkan bagi dia untuk salat. Seperti itu. Bagi seseorang yang samar bagi dia hukum salat sunat tahiyatul masjid ini, salat tahiyatul masjid ini, bagi dia samar, apakah sunat ataukah wajib? Maka bentuk kehati-hatiannya dalam masalah ini, walaupun kita ini tidaklah dikatakan ini wara', begitu ya, wallahu ta'ala alam, karena wara' itu pada umumnya ada dalam masalah muamalah, ya. Namun wallahu alam, ya, mungkin istilah yang disebutkan bukan wara' tapi ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, silahkan, ya, dia meninggalkan ketidakjelasannya, kesamaran ini dengan cara dia melakukannya. Seperti itu. Fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi, melakukan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya sholat Id, sholat hari raya. Para ulama berbeda pendapat. Begitu juga tentang sholat sunat witir, sebagian ulama berbeda pendapat, ya, tentang masalah ini. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang diperselisihkan di antara para ulama tentang kewajibannya. Apakah ini wajib ataukah tidak wajib? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk kehati-hatian, maka kerjakan. Demikian. Kemudian yang kedua, penggalan kedua dari ungkapan ini adalah wa tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi, yaitu meninggalkan apa saja yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya. Satu perkara, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini halal
ataukah ini haram? Bagi seseorang yang dia jelas bagi dia perkara tersebut adalah halal contohnya, maka silakan dia berinteraksi dengannya. Bagi sebagian orang yang meyakini bahwasanya perkara tersebut haram, yakin jelas bagi dia, maka dia tinggalkan seperti itu. Namun bagi orang yang masih samar baginya dan dia belum bisa menentukan dan dia tidak tahu juga perkara-perkara yang samar bagi dia hukumnya, apakah ini halal, apakah ini haram, maka tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi, dia tinggalkan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya, agar dia tidak terjatuh kepada dosa. Dan itu bentuk ya menjaga diri dan kehormatannya, menjaga ya agamanya dan kehormatannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Melaksanakan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Nah, ini bentuk kehati-hatian. Dikhawatirkan perkara tersebut yang masih samar bagi dirinya, apakah ini wajib ataukah ini sunnat, tidak wajib. Bila dia contohnya tinggalkan, dia tidak lakukan, maka bisa jadi bahwasanya ternyata hukumnya adalah wajib. Maka bentuk kehati-hatian dia kerjakan, dia dapatkan pahala tentunya. Bahkan wallahu ta'ala alam, dia mendapatkan pahala dari sisi amalannya dan dari sisi sifat kehati-hatiannya. Demikian. Meninggalkan apa saja diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya. Ini halal ataukah ini haram? Maka dia tinggalkan. Mengapa? Bila dia kerjakan, ternyata bisa jadi ini adalah haram, sehingga harus dia tinggalkan. Ini bentuk kehati-hatian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah jual beli nanti ada seperti jual beli arbon, ya ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Begitu juga jual beli contohnya di dalam masjid, bahkan itu juga ada perselisihan walaupun ya lebih sengit perselisihannya. Adapun terjadi perselisihan itu jual beli contohnya di halaman masjid, demikian ya. Nah, para muslim rahimani wa seterusnya dari ya perbedaan pendapat. Nah, kalau diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya, maka kalau bagi seseorang tidak memahaminya atau tidak jelas baginya, maka silahkan dia tinggalkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena itu akan menjaga kehormatannya dan agamanya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit kaidah ya di dalam kehati-hatian di dalam muamalah. Kehati-hatian dalam muamalah. Pesan saya, terus belajar. Ya, kita pun terus belajar. Ya, kita di sini pun terus belajar. Belajar dan belajar. Ya. Adapun saya di sini hanya sekedar berbagi apa yang telah diketahui. Ya. Berbagi kebaikan apa yang telah diketahui, maka kita bagi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Memberitahu kepada yang tidak tahu, itu prinsipnya. Demikian, ya. Nah, bila seandainya mungkin barangkali di antara kita ada yang lebih tahu, maka silakan diberitahu, ya. Mungkin contohnya saya salah di dalam memberikan sebuah penjelasan, ya, atau dalam penisbatan atau dalam menyampaikan hukum, maka kita bisa berdiskusi insyaallah ta'ala, ya. Insyaallah ta'ala, asalkan dengan menyebutkan dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang berdiri di atas dalil tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita melangkah berikutnya kepada sesi soal jawab, kita cukupkan materinya.
ada pertanyaan namun bukan terkait dengan muamalah, ya, bukan terkait dengan muamalah, hanya saja pertanyaan terkait dengan, ya, bertanya tentang hukum puasa sunat 1 hari sebelum Ramadan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya dalam hal ini, ya, ada keterangan langsung dari Nabi SAW, yaitu bahwasanya bila kita memiliki kebiasaan, ini terkait dengan apakah kita punya kebiasaan atau tidak punya kebiasaan dari puasa, ya. Maka ada rincian, jika kita sebelumnya ini memiliki kebiasaan puasa seperti puasa hari Senin, hari Kamis, ya, puasa Daud sehari tidak sehari puasa, demikian, atau puasa contohnya di bulan Sya'ban, ya, ini kebiasaan, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk puasa, contohnya di hari ini, hari Kamis, yang diprediksi besok adalah Ramadan, demikian, ya. Namun bila seseorang tersebut tidak memiliki kebiasaan berpuasa, lantas dia berpuasa sehari atau 2 hari, ya, atau berpuasa, ya, sebelum 2 hari dari Ramadan tersebut, maka ada larangan dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu asy-syahra biyaumin wala biyaumaini illa an yuwafiqa dzalika shauman kana yasumuhu ahadukum." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahului bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dengan sehari atau 2 hari berpuasa, ya. Kecuali bila hal tersebut bertepatan dengan puasa yang salah seorang di antara kalian itu biasa mempuasainya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Di sini juga ada pertanyaan, ya. Pertanyaan terkait dengan tentang membayar zakat fitri, ya. Ada pertanyaan begini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada fatwa dari MUI, Ustaz, ya, MUI Sumut, bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitri itu bisa ditunaikan, ya, sejak awal Ramadan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tujuannya untuk meringankan saudara kita yang terdampak, ya, COVID-19. Syukran jazakumullah. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan, maka saya jawab, ya, kita harus bedakan, ya, bedakan antara kolektif, ya, maksudnya adalah pengumpulan zakat fitri, mengumpulkan zakat fitri dengan penyaluran zakat fitri, itu distribusi, demikian, ya. Setahu saya, wallahu alam, untuk para salaf dahulu tidak ada, ya, secara merebak seperti di zaman kita ini, yaitu pengumpulan zakat fitri itu lewat wakil, ya, seperti contohnya panitia-panitia, ya, namun langsung pada umumnya, demikian, ya. Walaupun bisa jadi apa yang saya sampaikan ini bisa jadi tertolak dikarenakan, ya, ada mungkin riwayat yang menyatakan hal tersebut, ya. Nah, perlu kita bedakan antara pengumpulan dengan penyaluran, ya, distribusi. Baik, kita akan rinci. Jika pembayaran zakat tersebut maksudnya adalah mengumpulkan zakat fitri tanpa dilakukan distribusi langsung di awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, ya, maka tentunya ini dibolehkan, hanya sekedar mengumpulkan di awal, ya. Kenapa? Karena ini dia terhitung seperti akad,
titip, ya menitipkan, ya akad wadiah. Itu menitipkan zakat fitri kepada wakil yang kemudian akan disalurkan kepada yang berhak. Maka ini boleh. Karena ini tidak terhitung ya dia menyerahkan kepada yang berhak. Ya, bahkan ini dikatakan ya ini hanya akad titip saja. Kewajiban bagi wakil adalah dia nanti menyalurkan di waktunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bila yang dimaksudkan dengan pembayaran zakat fitri di awal sejak Ramadan, ya, itu adalah langsung pembayarannya kepada pihak yang berhak, fakir, miskin, ya, yaitu distribusi langsung kepada yang berhak maksudnya, maka wallahu ta'ala alam saya condong ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Mungkin ada juga di antara sebagian para ulama yang mereka mengatakan tidak sah, tapi saya condong ini tidak boleh, ya. Mengapa tidak boleh? Dikarenakan ini membayar zakat fitri dan diberikan kepada pihak yang berhak itu lebih cepat dari waktunya, sementara tidak ada dalil yang membolehkannya. Sementara ada dalil yang menunjukkan pembayaran zakat fitri itu paling cepatnya 2 hari. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ada satu riwayat dari Nafi', yaitu bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tawna qabla al-fitri bi yawmin aw bi yawmaini. Rahul Bukhari. Kata Nafi', ia menceritakan bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan zakat fitri itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah itu memberikan zakat fitri langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Dan mereka itu diberi itu sebelum itu mendapatkannya itu adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor urut hadis 1511. Demikian. Dan ternyata ada fungsi dan hikmah dari zakat fitri ini. Ada fungsi dan hikmah dari zakat fitri ini. Nah, kalau dibayarkan lebih cepat, ya, maka hikmah dan fungsi dari zakat fitri ini tidak akan bisa terrealisasikan. Tidak akan bisa didapatkan, tak akan bisa dicapai. Yang pertama adalah fungsinya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan dosa. Fungsi yang kedua adalah sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Demikian. Yang tentunya fungsinya para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah agar tidak ada kelaparan di hari berbahagia, yaitu di hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan bersama. Agar tidak ada orang yang meminta-minta kelaparan ketika semua umat Islam ini bahagia. Maka ini namanya berbagi kebahagiaan. Seperti itu. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalaulah dibayar lebih cepat, maka tentunya kalaulah tadi zakat fitri itu sebagai pembersih puasa dari dosa dan kesia-siaan, puasa Ramadan maksudnya. Lalu kalau dibayar lebih cepat, puasa yang mana dibersihkan? Demikian. Begitu juga apabila telah diketahui bahwa fungsi dari zakat fitri itu adalah sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin, fakir miskin, agar mereka kelak di hari raya itu tidak meminta-minta dan tidak kelaparan di hari raya. Nah, kalau dibayar lebih cepat, semuanya kaum muslim membayar lebih cepat,
maka tentunya akan terjadi kelaparan. Mungkin ada yang mengatakan, kan nanti bisa diberikan dari yang lain, maka nanti akan kita sebutkan solusinya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya dua fungsi ini, ya, dua fungsi bagi zakat fitri ini? Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Hadisnya riwayat Abu Daud. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri itu sebagai pembersih puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dari kesia-siaan dan dosa, rafas, tindakan kemesuman dan seterusnya, berhubungan badan, ya. Begitu juga sebagai, ya, bahan makanan bagi orang miskin, demikian. Ini disebutkan jelas, ya. Dan hal ini sampai-sampai diketahui oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena memang begitu jelasnya tujuan dari zakatul fitri ini adalah untuk pembersih dari puasa di bulan Ramadan. Kalau didahulukan pembayaran zakat fitri, maka kita katakan, iya, puasa yang mana yang akan dibersihkan? Bagaimana bisa membersihkan sesuatu yang tidak kotor, yang belum ada? Demikian, ya. Karena Ramadan, ya, puasa belum dilakukan secara tuntas. Begitu juga para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Zakat fitri sebagai bentuk bahan makanan bagi orang-orang miskin agar mereka memiliki makanan di hari raya, sehingga mereka tidak kelaparan, sehingga mereka, ya, tidak meminta-minta di hari kebahagiaan bersama. Demikian. Baik, maka para muslim rahimani rahimakumullah, saya akan tawarkan solusi. Yang pertama adalah, ya, kita berikan motivasi kepada kaum muslimin, ya, untuk mereka membayarkan zakat mal mereka. Zakat nakdain, emas dan perak. Zakat perniagaan, zakat, ya, perhiasan yang mereka pakai atau yang mereka simpan, ya, seperti itu. Apalagi zakat pertanian dan buah-buahan, zakat peternakan. Nah, ini potensi besar. Dimotivasi, insya Allah ta'ala bisa, ya, dimotivasi untuk dibayarkan. Nisabnya sudah cukup, Ustaz, hanya saja haulnya belum. Batas minimal zakat, batas minimal harta yang wajib dizakati ini sudah sampai, hanya saja haulnya, jangka nisab tersebut selama setahun belum berlaku, belum terpenuhi syarat yang kedua. Maka kita katakan, ya, ada pendapat, bahkan ini pendapat yang kuat, bahwasanya, ya, boleh dipercepat pembayaran zakatul mal, zakat harta itu, termasuk diantara zakat uang. Zakat uang ini bisa dipercepat berdasarkan hadis yang sahih tentang Abbas, pamannya Nabi SAW. Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan dispensasi dari Nabi SAW untuk membayarkan zakatul mal lebih cepat dari waktunya, haulnya, demikian. Seperti itu. Maka dapat izin dari Nabi SAW, maka demikian pula lebih-lebih saat ini. Ya, maka potensi umat ini untuk, ya, menangani kelaparan, ya, begitu juga menangani mungkin dampak buruk bagi perekonomian dari persebaran virus corona ini, untuk meminimalisir persebaran virus corona ini atau memutus mata rantai persebaran virus corona ini, maka potensi umat yang bisa digali adalah zakatul mal, zakat harta. Bahkan itu bisa jadi lebih besar dari hanya sekadar zakat fitri. Demikian. Sementara zakat fitri itu ada waktu khususnya.
yang dia diikat dengan hikmah-hikmah dan fungsi-fungsinya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh seseorang beralih kepada kepada apa? Kepada sesuatu untuk dirubah waktunya sementara dia punya waktu yang khusus. Syariat zakat fitri ini ada waktu khusus, dia diikat dengan syarat dan waktu. Syarat pemberlakuan waktu, demikian ya. Maka jangan beralih kepada hal ini sementara ada potensi yang lain, ada peluang yang lain, ada solusi yang lain, demikian. Zakatul mal. Ya. Kemudian solusi yang kedua adalah sembari ini tadi motivasi umat untuk menggali potensi dari zakatul mal, zakat harta, di antaranya adalah emas, perak, mata uang dan seterusnya. Berikutnya adalah memotivasi umat Islam untuk mereka berinfak, bersedekah, berdonasi, berderma, berempati di bulan Ramadan. Dan kita tahu para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang kita tahu kaum muslimin ini begitu berbeda mereka menyikapi bulan Ramadan ini, ya. Sifat dermawan mereka itu lebih besar di bulan ini, ya. Karena mereka ingin mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka gali potensi ini berikutnya, ya. Dan insyaallah taala selama sebulan ini bahkan saya yakin lewat, ya. Akan lewat, bisa lewat. Tanpa harus ada yang kelaparan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, baru kemudian berikutnya adalah menyalurkan zakat fitri di waktunya. Demikian. Kalau seandainya mungkin potensi umat ini contohnya di awal-awal, katakanlah demikian, di 10 awal atau sampai 15 awal dari Ramadan ini, ternyata potensi umat dari zakatul mal ini berakhir habis. Maka gali potensi, katakanlah di 15 yang terakhir ini apa? Ini dengan potensi infak dan sedekah. Seperti itu. Nah, di akhir-akhir baru zakat fitri. Zakat fitri. Ini potensi berikutnya. Ya, untuk terus melewati bulan Syawal ini, ya, ini dalam kondisi tidak kelaparan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita ini, bahkan dari negeri-negeri kaum muslimin, dari dunia ini. Demikian, ya. Kemudian mengembalikan, bahkan memperbaiki kondisi umat Islam secara khusus dan manusia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, Ustaz yang semoga dijaga oleh Allah, amin wa anta kadzalik. Bagaimana menasihati keluarga yang mengamalkan kebid'ahan dan bagaimana punggahan menyambut Ramadan, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Baik, menasihati keluarga memang sulit ya. Sulit menasihati keluarga. Lebih-lebih kita junior ya. Kita junior. Jangankan junior, senior pun kita ya, itu belum tentu diterima. Kita seorang ayah pun belum tentu bisa sanggup untuk menasihati anak ketika anak tersebut sudah dewasa. Demikian. Agak sulit ini. Tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Hikmah yaitu kebijaksanaan, dengan bijaksana. Demikian. Menyampaikan terlebih dahulu tentang apa? Anjuran-anjuran, ya. Motivasi-motivasi tentang sunnah-sunnah Nabi, begitu. Sampaikan aja dulu. Sunnah Nabi tentang menyambut Ramadan. Share. Kalau ada grup WA keluarga, share. Nah, begitu. Tentang apa? Tentang apakah sifatnya audio, ceramah audio, ataukah tulisan. Tentang apa? Sunnah-sunnah menyambut apa? Ramadan. Seperti itu. Ya. Termasuk nanti punggahannya kan akan dibahas. Seperti itu. Sudah.
Kalau berbicara langsung mungkin sedikit apa? Sedikit sulit. Bukan sedikit, banyak sulitnya. Belum lagi kemampuan diri yang tidak ada, ya, untuk menjelaskan, tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Juga bukan senior di keluarga, bahkan junior anak atau orang yang paling bawah sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Maka share demikian. Insya Allah, ya rata-rata kaum muslimin sekarang ini sudah punya HP Android ya. Ya share saja di WA-nya. Dan akhirnya nanti dia dengar, dia baca, begitu. Sudah, itu bentuk nasihat. Mudah. Ya. Tapi jangan lupa dibaca juga. Soalnya nanti kalau dia bertanya balik, ya paling tidak bisa kita luruskan atau bisa kita jelaskan. Nah, demikian. Seperti itu ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, manakah yang lebih afdal, bersedekah harta 100.000 untuk 10 orang yang masing-masing kebahagiaan 10.000, atau bersedekah 100.000 untuk 1 orang? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, untuk kasus ini sulit untuk dijelaskan mana yang lebih afdal, yang seperti ini ya. Tapi yang jelas bahwasanya keafdolan sesuatu itu berdasarkan ya tingkat keikhlasan yang tinggi, ya, di mana di sana berpeluang untuk keikhlasan yang tinggi, kemudian ya ketepatan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari sisi tinjauan manfaat, ya, tinjauan manfaat. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ya, ini tidak bisa dijawab dengan lebih manfaat ini dan itu, ya. Tapi dengan merinci. Kita katakan begini, bersedekah 100.000 kepada 10 orang. Berarti masing-masing ada 10.000, kan begitu. Namun mereka ini adalah orang yang berkecukupan makan. Lalu dialihkan, ya, 100.000 tersebut diberikan kepada 1 orang yang dia susah makan. Kalau yang 10 orang tadi ini memiliki kecukupan makan, yang 1 orang ini adalah susah makan. Demikian, susah makan. Baik, maka dari sisi ini para muslim rahimani bahkan ya bisa jadi dia tidak makan ini menyebabkan apa? Ya mungkin kelemahan pada tubuhnya, ya mungkin sakit dia. Diberikan 100.000 kepada dirinya, itu manfaatnya besar. Walaupun 1 orang, kenapa? Menyelamatkan apanya? Bisa jadi menyelamatkan, iya, membuat kenyang dirinya, mencukupi dia, menghilangkan dengan izin Allah kemudaratan darinya, seperti mungkin sakit karena dia kelaparan, begitu. Kesusahan, menghilangkan kesusahan yang jelas kan begitu. Kesempitan dirinya. Berbeda dengan 10 orang yang walaupun terkesan miskin tapi cukup makan, begitu. Tapi kalau tentunya ke-11 orang ini, atau katakanlah ya 1 orang dengan 10 orang ini sama kondisinya, maka wallahu ta'ala alam bisa jadi memberikan kepada 10 orang ini lebih utama. Kenapa? Karena bisa jadi ya dikarenakan maslahatnya lebih banyak, bisa dirasakan oleh orang banyak. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ya ditimbang-timbang sendiri saja. Ya. Yang jelas saya sudah kasih tahu, saya sudah beritahu bahwasanya ya keafdolan dari sebuah amalan itu tergantung dari tingkat keikhlasan yang tinggi, kemudian apa? Tingkat ketepatannya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari ya tingkat kemanfaatannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan terkait dengan membuat candaan agar orang tertawa. Namun ini diiringi dengan kedustaan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bercanda namun berdusta, maka tentunya ini merupakan bentuk tindakan yang terlarang. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk membuat candaan-candaan sehingga orang itu tertawa. Demikian. Sebaliknya, ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meninggalkan, ya, kedustaan walaupun dalam kondisi bercanda. Jadi ingat, bercanda bukanlah sebuah hal yang terlarang. Bercanda bukanlah sebuah hal yang terlarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercanda, demikian, bercanda, namun tidak berlebihan, tidak sampai ada kedustaan, ya, demikian. Kedustaan itu hanya dibolehkan pada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan perdamaian, mendamaikan orang muslim dengan muslim yang lain. Yang kedua adalah, ya, kedustaan ketika untuk, ya, membuat kelanggengan rumah tangga suami dengan antar suami istri, demikian. Kemudian yang ketiga adalah kedustaan, ya, di dalam medan peperangan, seperti itu. Seperti contohnya melakukan tipu daya untuk menaklukkan musuh, katakan demikian. Maka ini dibenarkan. Adapun selebihnya itu tidak ada pengecualian, karena hukum asal dusta seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah haram. Wa iyyakumul kadhiba, ya. Jauhi oleh kalian dusta itu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilal nar, ya. Karena sesungguhnya kedustaan itu mengarahkan kepada kefajiran, dosa-dosa, dan kefajiran, dosa-dosa tersebut menghantarkan kepada neraka. Demikian, ya. Seperti itu. Maka silakan bercanda, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai mendolimi orang lain. Jangan sampai juga berdusta. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, ya, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, dan aku jamin sebuah rumah di surga bagi orang yang dia meninggalkan liman taraka al-kadhiba, meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, walaupun dalam kondisi dia bercanda, bukan berjanda, ya, bercanda, ya. Dan saya pun sedang bercanda, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan aku jamin sebuah rumah, tadi kata Rasulullah, aku jamin sebuah rumah fi rabadil jannah, di pelataran surga, halaman surga, ya. Itu bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan walaupun dia benar. Dan aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Dan aku jamin sebuah rumah di surga, di surga yang tertinggi, fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi, liman
hasuna khuluquh, bagi orang yang bagus akhlaknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Wallahu taala alam. Nah, ini yang dilarang, ya, yaitu membuat orang tertawa, ya, dengan bercanda. Ada larangannya. Kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini, bila apa yang saya sampaikan ini berisi kebenaran, maka terimalah, karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang saya sampaikan ini diantaranya ada kekeliruan, kesalahan, maka tinggalkanlah, karena sesungguhnya itu atas dorongan nafsu dan bisikan syaitan pribadi saya, kepada pribadi saya. Dan oleh karenanya, tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan bertobat kepadanya atas semua kesalahan, dosa. Dan kepada para pendengar, pemirsa Rosyad TV, pendengar radio Medan Mengaji, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.